Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami bersama-sama datang dan beribadah, menyembah-Mu Tuhan. Kami merayakan akan kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan setiap kami. Dan kami bersyukur bahwa Engkau Allah selalu menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mau berbicara sekali lagi, kami mau mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara bagi setiap kami tentang kasih-Mu itu, tentang janji-Mu yang indah dalam hidup setiap kami. Dan bila ketika kami mendengarkan akan setiap sabda firman-Mu Tuhan, hati kami bersyukur, hati kami bersuka cita, karena Engkau Allah sekali lagi meneguhkan akan janji-Mu dalam hidup setiap kami. Sebab itu kami memohon, berbicara pada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Setiap hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, kiranya Tuhan juga memakai menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi setiap kami yang hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Bila kebenaran-Mu Tuhan, berkat firman-Mu, sungguh menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan kembali Bapak Saudara sekalian. Shalom Bapak Saudara sekalian. Ya, bersyukur setiap kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam momen pertukaran pelayanan mimbar gembala ya sesinode, hari ini saya dipercaya melayani di GKY Karawaci. Dan sebelumnya tentu saja izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak sekalian. Ya, saya Pendeta Ferry Irawan, ya mungkin namanya cukup familiar ya di dunia entertainment Bapak sekalian ya. Nama saya sudah cukup tercemar sebenarnya saudara ya, dengan beberapa kasus yang dengan nama yang sama sebenarnya gitu ya. Tapi ya bersyukur Tuhan mempercayakan saya sebagai hamba Tuhan ya. Jadi itu menjadi satu momen di mana nama menjadi satu hal yang tidak lagi perlu diperhitungkan ya saudara ya. Saya memiliki istri dan satu anak ya. Hari ini anak saya berusia genap 2 tahun Bapak sekalian. Jadi itu menjadi satu momen yang indah di mana saya melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya, terutama dalam perjalanan pernikahan saya gitu ya. Saya juga berterima kasih untuk setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sehingga tahun lalu saudara ya 1 Januari itu tepat saya menjadi gembala ya di GKY di Kuta Bali. Saya percaya ya beberapa dari saudara pernah datang ke GKY Kuta Bali dan juga pernah menyapa saya juga ya ketika salaman. Saya masih ingat tapi saya lupa ya orangnya siapa gitu ya. Tapi dia katakan, "Musa, saya dari Karawaci," gitu ya. Jadi itu satu hal yang indah ya, kita bisa bersama-sama beribadah. Dan saya juga tentu saja mengundang saudara ya, kalau saudara berlibur di Bali ya, kesempatan hari Minggu beribadah ya, saudara nggak perlu ibadah online ya, jadi ibadah onsite saja ya. Di GKY Kuta saudara ya, ada 3 kali ibadah, 7.30 juga, jam 10, sorenya jam 6 sore gitu ya saudara ya. Jadi kita bersama-sama merasakan kebersamaan sebagai satu keluarga dalam Kristus. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala ya, Pendeta Petrus Surya, Petrus, saya lupa gini. Petrus Suryo ya gitu ya. Makanya kita bilang Surya kok kayaknya udah Surya gitu ya. Ya, dan penatua majelis GKY Karawaci ya telah memberikan kesempatan saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara, tema kita adalah hari ini dengan tema pelangi sehabis hujan. Kita akan melihat bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-9, saudara. Kejadian pasal yang ke-9. Kita akan melihat ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17 ya. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi setiap kita, saudara. Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia, "Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya.
Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sebagian jauh kemarin firman Tuhan bagi setiap kita, saudara. Saudara, apa respon kita ketika kita melihat akan pelangi, saudara? Ada banyak respon ya ketika kita melihat ada penampakan pelangi yang ada di awan, saudara. Apakah bisa? Iya, ada berbagai macam respon saja dari kita ya ketika kita melihat pelangi. Ada juga respon dari orang-orang yang pecinta seni, orang-orang yang mungkin penikmat seni atau dia adalah orang-orang yang seringkali memiliki karya seni. Maka ketika dia melihat pelangi, saudara, maka dia akan selalu teringat bahwa pelangi itu adalah satu lukisan dari alam semesta, seperti itu ya. Atau juga mungkin kalau dibikin lebih rohani, mereka akan mengatakan bahwa pelangi itu adalah lukisan sang ilahi. Itu bagi penikmat seni, saudara. Tetapi bagi kalangan saintis, kalangan-kalangan ilmuwan, ya, ketika mereka melihat seni, maka melihat pelangi, saudara, maka mereka mungkin akan memikirkan bahwa pelangi itu adalah satu fenomena fisika katanya. Yang terjadi oleh karena terjadi pembiasan cahaya oleh karena ada tetesan air di atmosfer. Jadi itu pikiran mereka gitu ya. Begitu mereka melihat pelangi maka mereka berkata pembiasan. Itu fenomena fisika bagi mereka. Tetapi bagi setiap kita orang yang percaya saudara, maka pelangi itu adalah sesuatu hal yang indah. Karena pelangi itu menjadi satu hal yang selalu mengingatkan kita bagi orang yang percaya. Bagaimana itu Allah telah berjanji bagi setiap kita. Itu sebagai sebuah tanda perjanjian Allah. Dan itu disampaikan kepada Nuh, saudara. Maka saudara, tanda pelangi adalah satu tanda yang akan mengingatkan kita akan satu janji dari Allah yang luar biasa ini. Dan tanda pelangi itu menjadi satu janji yang akan mengingatkan kita akan dua hal. Yang itu menjadi dua natur dari Allah. Yang pertama, saudara, itu berbicara tentang Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih. Soalnya kalau kita tahu bahwa kemunculan pelangi yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-9 ini, itu menjadi satu kemunculan pelangi yang pertama kali ada di bumi sebenarnya, saudara. Saudara, saya percaya bahwa sebelum peristiwa air bah itu, maka sebenarnya bumi itu belum pernah turun hujan. Mengapa, saudara? Kalau kita mengacu pada Kejadian pasal yang kedua ayat ke-5 dan ke-6, Kejadian 2 ayat 5 dan 6 itu kemudian memberitahukan bagi setiap kita bahwa Tuhan Allah, katakan, belum pernah menurunkan hujan di bumi, saudara. Namun ada uap yang naik ke atas dari bumi yang membasahi permukaan bumi. Jadi yang muncul sebelum peristiwa air bah itu adalah apa? Bahwa sepanjang dari Adam sampai zamannya Nuh, ya, yang muncul itu adalah kabut, saudara, itu ya, kabut. Kabut itulah yang membasahi tanah di bumi itu. Tentu saja ini adalah sebuah penafsiran. Gitu ya. Saya juga nggak bisa memastikan apakah memang tepat benar bahwa memang sepanjang masa dari zaman Adam sampai zaman Nuh itu benar-benar tidak ada gitu ya, hujan. Tapi kalau mengacu bahwa pelangi itu adalah kemunculan yang pertama, saudara, dan pelangi itu secara fisika itu adalah fenomena fisika pembiasan, gitu ya, pembiasan cahaya oleh air di atmosfer. Maka saya sangat meyakini bahwa memang saudara, masa sebelum munculnya pelangi itu tidak pernah ada hujan terlebih dahulu, saudara. Saudara, itu menjadi satu hal yang membuat saya meyakini ini gitu ya. Dan tentu saja diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah bahwa memang di awal penciptaan belum pernah ada hujan, saudara. Tetapi satu hal yang pasti adalah sayangnya gitu ya, kemunculan pelangi itu sebenarnya adalah satu kemunculan yang indah, tetapi sebagai satu tanda yang dimulai terlebih dahulu dengan satu peristiwa yang sangat-sangat mengerikan gitu loh. Ada satu peristiwa yang tragis di mana terjadi air bah
Dan air bah itu menewaskan hampir seluruh umat manusia. Menewaskan tumbuh-tumbuhan, menewaskan binatang yang ada di muka bumi ini, saudara. Dan kisah ini saja terjadi dan dipicu dengan apa? Dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia di dunia. Oleh karena itu dalam Kejadian 6 ayat ke-5 ya, dicatat bahwa Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi saudara, kalau kita bisa melihat bahwa mengapa manusia begitu jahatnya di mata Tuhan, maka kejahatan manusia di bumi itu tidak terlepas dari konteks ayat-ayat sebelumnya sebenarnya di pasal yang ke-6 ini. Ketika berbicara tentang apa? Tentang anak-anak Allah yang memperistri anak-anak perempuan manusia. Saudara, itu menjadi konteks bagaimana kejahatan itu terjadi. Saudara, dalam beberapa penafsiran ya, ada pakar-pakar teologi yang menafsirkan bahwa sebenarnya anak-anak Allah itu adalah berbicara tentang malaikat katanya, saudara. Malaikat yang turun bumi mengalami kejatuhan dan kemudian dia memperistri anak-anak manusia. Tetapi saya lebih setuju dengan penafsiran yang lain yang mengatakan bahwa sebenarnya ya, ketika berbicara tentang anak-anak Allah dan anak-anak manusia, maka anak-anak Allah itu berbicara tentang keturunan Set, Bapak-Bapak sekalian. Dan keturunan Set itu menjadi satu tipikal tentang keturunan orang-orang yang saleh sebenarnya. Dan berbicara ketika anak-anak manusia itu berbicara tentang keturunan dari Kain yang berdosa. Dan itu menjadi tipikal, inilah keturunan orang-orang yang jahat. Keturunan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Dan ketika keturunan-keturunan orang yang saleh itu kemudian memperistri keturunan-keturunan orang yang berdosa, orang-orang yang jahat ini. Ketika perkawinan itu terjadi, pada akhirnya melahirkan keturunan-keturunan atau generasi-generasi yang hidupnya tidak saleh lagi. Kehidupan yang bejat, kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Saudara. Maka ini mengingatkan kita dari satu peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi setiap kita juga. Ketika dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14a, Rasul Paulus juga mengingatkan bagi setiap kita. Dia katakan apa? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab terang tidak akan mungkin bersatu dengan gelap, saudara sekalian. So, itu menjadi satu peringatan yang sudah disampaikan ya, ribuan tahun yang lalu sejak zaman Nuh, saudara sekalian. Bagaimana terang itu tidak akan mungkin bersatu dengan gelap. Karena apa, saudara? Karena dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka sebenarnya habit dosa itu adalah satu habit yang sangat mudah mempengaruhi setiap orang dalam dunia ini. Termasuk juga orang-orang yang dalam hidupnya berusaha hidup saleh, saudara. Karena apa? Karena setiap kita sudah memiliki natur keberdosaan. Itulah mengapa gitu ya, kita diminta untuk tidak bersatu dengan kegelapan. Karena kegelapan itu bisa dengan mudahnya mempengaruhi kehidupan orang-orang yang saleh sekalipun. Soalnya dalam bahasa lain Rasul Paulus juga pernah mengatakan juga ketika dia berbicara tentang satu ilustrasi tentang ragi itu, ya, ragi yang sedikit itu dapat apa? Mengkamiri ya seluruh adonan. Saudara, luar biasa itu ya. Itu berbicara tentang hal ini, saudara. Bagaimana sesuatu hal yang kecil sekalipun ya, kalau kita biarkan itu mempengaruhi kehidupan setiap kita, maka itu menjadi satu hal yang mempengaruhi, berdampak dalam kehidupan setiap kita, baik secara positif maupun secara negatif. Maka kalau secara negatif, bagaimana dosa itu ketika kita tolerir dalam kehidupan setiap kita, itu menjadi sesuatu hal yang kemudian berdampak luar biasa dalam kehidupan setiap kita, saudara. Maka saudara, pada akhirnya Kejadian 6 ayat 11 dan 12 itu mengingatkan bagi setiap kita. Bagaimana dikatakan bahwa di hadapan Allah bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Dan dikatakan bahwa Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak. Sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Dan kondisi manusia yang jahat dan penuh dengan kekerasan inilah yang kemudian membuat Allah dicatat dalam Alkitab dalam Kejadian 6 ayat yang ke-6, saudara. Ketika dikatakan bahwa lalu Tuhan menyesal. Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Setelah kita berbicara tentang Tuhan menyesal, sebenarnya
itu adalah satu bahasa antropoformisme, saudara ya. Bagaimana memasukkan emosi manusia itu dalam diri Allah, seperti begitu ya, dalam bahasa di Alkitab, saudara. Dan itu sebenarnya berbicara tentang bagaimana kesedihan hati Allah, kekecewaan hati Allah terhadap kejahatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Allah bersedih hati, Allah begitu kecewa dalam kehidupan manusia dalam bumi ini. Dan kekecewaan Allah itu kemudian direspon dengan apa? Satu tindakan dari Allah yang akan menghapuskan manusia dari muka bumi ini. Namun saudara, dalam skenario pemusnahan umat manusia yang ada dalam bumi ini, Allah ternyata menyisakan sekumpulan kecil umat manusia. Allah menyisakan Nuh dan keluarganya. Ketika dikatakan dalam Kejadian 6:8, ketika dicatat di sana, tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Saudara, satu hal yang luar biasa ini, saudara. Tetapi jangan pernah kita berpikir bahwa Nuh itu memang adalah orangnya yang baik. Nuh itu adalah orang yang saleh, tidak tercela hidupnya, ya. Hidup yang tidak berdosa. Saudara, saya mau katakan bagi setiap kita, saudara. Bukan karena Nuh baik, Allah kemudian bermurah hati kepada Nuh. Saudara, itu menjadi satu pemikiran yang salah. Seringkali kita berpikir demikian. Tetapi karena Allah bermurah hati kepada Nuh, maka Nuh dalam hidupnya kemudian diprotek, dijaga, ditopang oleh anugerah daripada Allah itu. Sehingga dia dikatakan hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu menjadi satu hal yang indah dan luar biasa. Kehidupan kita itu adalah kehidupan yang rawan, mudah terjatuh dalam dosa, saudara. Setiap kita, termasuk juga para rohaniwan sekalipun, saudara. Tetapi oleh karena anugerah Allah, dia menopang kita. Di dalam anugerah dan kemurahannya, dia menopang kita, dia memilih kita, dan dia menyelamatkan kita. Itu bukan karena kita baik, bukan karena kita hidupnya itu, kita senantiasa menjaga hidup dengan kehidupan yang bersih, berkenan di mata Tuhan. Justru oleh karena anugerah Allah itulah yang menopang setiap kita. Sehingga dalam kehidupan kita, kita masih bisa hidup baik, hidup bersih, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah zaman atau orang-orang di sekitar kita yang hidup dengan penuh dengan kebobrokan dosa, saudara. Itu satu hal yang penting bagaimana kita melihat itulah kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa skenario ya, bahwa Allah tidak memusnahkan semua umat manusia itu. Kemudian kenapa itu ada? Karena Allah mengingat akan janji yang pernah dia ucapkan. Dan dia pernah katakan itu ditulis dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Itu berbicara tentang satu janji tentang nubuat bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Dan kita tahu siapa keturunan perempuan yang dimaksudkan oleh Allah itu. Allah berbicara tentang Kristus yang akan datang kelak. Kristus yang akan datang, yang akan jadi pemenang, saudara. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana Nuh itu kemudian dia berdiri menjadi satu simbol belas kasihan Tuhan di tengah-tengah penghakiman Tuhan atas orang-orang di muka bumi ini, saudara. Nuh menjadi satu bayang-bayang dari Kristus yang akan datang kelak untuk menyelamatkan setiap kita orang-orang yang berdosa ini. Dan itu menjadi satu hal yang indah. Bagaimana Allah mengingat akan apa yang diucapkan. Apa yang menjadi janjinya. Dia tidak pernah lalai akan janji itu. Itulah sebabnya karena Allah itu berkenan kepada Nuh, saudara. Maka Nuh dan seluruh isi keluarga yang kemudian diselamatkan. Demikian juga ketika Allah berkenan kepada Kristus. Kebaikan Kristus itu yang kemudian dilihat oleh Allah. Maka melalui kebaikan Kristus itulah yang membawa setiap kita orang-orang juga yang percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, kita pun juga akan diselamatkan. Saudara. Maka saudara, kita menjadi satu hal yang indah ketika kita berbicara tentang janji Allah tentang adanya pelangi itu ya, yang disampaikan Allah kepada Nabi Nuh, saudara. Dan pelangi itu berbicara tentang satu busur yang panjang dan tampak di awan itu. Maka busur yang tampak di awan itu menjadi satu pengingat bagi setiap kita. Itulah janji Tuhan tentang kasih Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan bagi setiap kita orang-orang yang berdosa ini, saudara. Saudara, satu hal yang luar biasa dari seorang pakar perjanjian lama bernama Tremper Longman Tree, saudara. Dia pernah mengatakan dalam bukunya demikian.
pelangi itu, saudara ya, mengandung artian tidak langsung tentang kutuk yang Allah tanggung atas dirinya, katanya. Istilah Ibrani untuk pelangi yang dipakai di sini adalah sama dengan kata busur. Itulah mengapa Alkitab juga menerjemahkan dengan kata busur, bukan dengan kata pelangi, saudara. Jadi busur itu kemudian melengkung, mengarah ke atas, dan itu seperti apa? Senjata perang, katanya, seperti senjata perang. Kalau itu memang dipakai dalam arti demikian, berarti Allah itu sedang menggantung busurnya itu ke arah atas. Kepada siapa? Kepada diri Allah sendiri. Sehingga itu berarti Allah mengatakan bahwa ia akan memegang perjanjiannya dengan konsekuensi kematian. Karena busur itu tidak diarahkan ke bumi, tapi busur itu diarahkan ke atas. Dan itu menjadi satu tanda bahwa busur itu diarahkan kepada diri Allah sendiri. Ketika Allah mengingkari akan perjanjiannya, maka kematian menjadi konsekuensinya, saudara. Tentu saja, saudara, Allah tidak akan bisa mati. Ya, karena ini menjadi satu bahasa simbolis, saudara. Tetapi dengan adanya tanda busur di langit ini, maka kita akan terus diingatkan bahwa apa yang menjadi janji dari Allah itu pasti akan digenapi. Bahwa dia tidak akan membuat air bah lagi yang akan memusnahkan segala makhluk. Karena apa? Karena dia Allah yang sungguh mengasihi umatnya. Dia Allah yang sungguh mengasihi ciptaannya. Dan ketika kita berbicara tentang busur yang diarahkan kepada langit itu, saudara, maka menjadi satu hal yang tidak berlebihan bahwa itu menjadi satu bahasa simbolis. Ya. Itu adalah busur panah daripada Tuhan. Dan jikalau memang ini menjadi satu simbol, ini busur panah daripada Tuhan, panah perang daripada Tuhan, ketika dia mengarahkan di situ, saudara, maka itu menjadi satu hal yang mengingatkan bagi setiap kita bahwa ketika dia mengutus putranya Yesus Kristus ke dalam dunia ini, untuk dia mati di atas kayu salib, maka sebenarnya Tuhan itu sendiri yang sedang mengarahkan murkanya itu kepada dirinya sendiri. Dan dia mengarahkan murkanya itu kepada putra yang sangat dia kasih itu, pribadi putra yang sangat dikasih itu. Dan dengan menusukkan busur itu kepada lambung putranya itu, saudara. Itu menjadi satu tanda pengingat bagi setiap kita. Itulah jantung Allah sendiri. Allah menusukkan itu kepada jantungnya sendiri, saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak lagi mengalami kebinasaan. Tetapi beroleh keselamatan lewat kematian Yesus Kristus. Itu menjadi satu hal yang indah bagi setiap kita. Satu hal yang selalu mengingatkan bagi setiap kita, inilah satu simbol perjanjian dari Allah. Kalau kita berbicara tentang salib Kristus, saudara, salib Kristus akan selalu mengingatkan bagi setiap kita, inilah instrumen penderitaan Allah. Inilah instrumen kematian, saudara, yang ditunjukkan oleh Allah. Tapi menjadi satu bukti kasih Allah bagi setiap kita. Tapi ketika kita juga melihat akan pelangi itu, saudara, maka pelangi itu pun jadi satu hal yang indah bagi setiap kita. Pelangi yang muncul itu menjadi satu ingat-ingatan bagi setiap kita. Itulah perjanjian Allah bagi setiap kita. Bahwa Allah adalah satu pribadi yang penuh dengan kasih. Saudara, kedua, ketika kita berbicara tentang pelangi, saudara, maka itu menjadi satu tanda perjanjian yang akan selalu mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang setia memelihara ciptaannya. Saudara, kalau kita berbicara tentang kisah air bah, saudara, maka kisah air bah itu adalah satu kisah yang sangat-sangat mengerikan. Ini bukan sekedar berbicara tentang hujan yang turun dari langit dan tidak pernah habis-habisnya hujan itu, saudara. Tidak demikian, saudara. Alkitab dengan jelas mengatakan, saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat ke-11, saudara, dikatakan demikian. Pada hari itu, pecahlah segala mata air di samudra yang dalam yang dahsyat. Dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Lalu turunlah hujan lebat atas bumi selama 40 hari, 40 malam. Saudara, kalau kita memperhatikan di ayat 11 ini, di pasal 7 ayat 11 ini, maka kalau kita perhatikan dengan seksama, dikatakan apa di sana? Pecahlah segala mata air di samudra dalam yang dahsyat, saudara. Apa yang terjadi? Yang terjadi ada gempa bumi, gempa bumi yang dahsyat yang menyebabkan lempengan-lempengan di dasar laut itu kemudian bergeser, dikatakan itu pecah, saudara, Dan apa yang terjadi ketika lempengan-lempengan itu kemudian mengalami pecah, saudara? Yang seringkali kita takutkan adalah apa? Tsunami, saudara. Maka yang terjadi pertama-tama itu bukan hujan. Yang terjadi adalah lempengan itu kemudian pecah,
Kemudian air samudra itu kemudian bergelora, bergoncang, tsunami yang sangat tinggi, ya, yang mungkin belum pernah dialami oleh setiap umat manusia sebelum sampai saat ini, saudara. Gitu ya. Kita bisa melihat itu luar biasa gelombang tsunami itu. Barulah kemudian dikatakan apa? Terbukalah tingkap-tingkap di langit itu, dan kemudian hujan deras itu kemudian air itu jatuh dengan luar biasanya. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa itulah itu ya kedahsyatan dan kengerian peristiwa di air bah ini, saudara. Dan di sini kita bisa melihat bahwa bumi itu kemudian dikepung, gitu ya. Dari bawah terjadi tsunami, dari atas turun hujan yang sangat besar, saudara. Itulah tragedi air bah yang sangat mengerikan yang digambarkan oleh Alkitab bagi setiap kita, saudara. Dan itu terjadi, bahkan hujan terjadi selama 40 hari, 40 malam. Saudara, kisah air bah ini menjadi satu kisah yang kemudian akan terus mengingatkan kita, gitu ya. Tentang apa? Pembandingan, saudara. Pembandingan dengan kisah penciptaan. Karena kisah air bah ini kemudian menjadi satu kisah pembalikan dari satu kisah penciptaan sebenarnya. Saudara, kalau saudara mengingat kisah penciptaan itu dimulai dengan ketika Allah menciptakan dunia dan seluruh isinya. Kemudian apa? Bumi dipenuhi dengan air. Setelah bumi dipenuhi dengan air, barulah kemudian muncullah ciptaan-ciptaan dan muncullah kehidupan, saudara. Tetapi kisah air bah ini kemudian menjadi satu kisah pembalikan. Dan itu dikatakan sebagai satu kisah decreation, ya, satu pembalikan. Bagaimana dari kehidupan yang sudah ada kemudian pada akhirnya kembali menjadi seluruh bumi dipenuhi dengan air. Jadi menjadi satu kisah pembalikan yang terjadi di sini. Satu kisah yang seperti sebuah kisah pemusnahan, ya, dari kehidupan yang sudah ada kemudian dimusnahkan oleh Allah. Tapi menjadi pertanyaan penting bagi setiap kita adalah apakah sungguh, gitu ya, Allah benar-benar berniat ingin memusnahkan kehidupan manusia di bumi ini? Ini pertanyaan penting bagi setiap kita, saudara. Apakah sungguhkah, gitu ya, Allah memang berniat dengan sungguh-sungguh ingin memusnahkan seluruh ciptaannya itu? Maka saudara, satu hal yang menarik kemudian kalau kita bisa melihat bahwa ternyata Allah menyisakan ciptaannya, bukan? Dan ketika kemudian air bah itu sudah mulai surut, dan Nuh serta keluarga kemudian diperintahkan untuk keluar dari bahtera itu, saudara, maka kita dapati bahwa Tuhan Allah kemudian memerintahkan kepada Nuh untuk apa? Untuk memelihara ciptaannya. Saudara, kalau sudah melihat Kejadian 8:17, saudara, dikatakan apa? Allah memerintahkan binatang-binatang untuk apa? Berkembang biak. Ya, nanti kalau saudara membaca. Kejadian 8:22, Allah menetapkan akan musim-musim dan hari. Allah menetapkan ada siang dan malam, sekali lagi, saudara. Kemudian Kejadian 9:1-2, satu hal yang luar biasa. Dikatakan apa? Allah kembali memberikan mandat kepada Nuh untuk apa? Beranak cucu, bertambah banyak, serta berkuasa atas segala binatang. Saudara, bukankah itu menjadi satu hal yang indah ketika kemudian bahwa semuanya itu Allah perintahkan menjadi satu bukti bagaimana Allah itu ingin memelihara ciptaannya, saudara. Dan inilah kembali mengingatkan kita akan tatanan penciptaan yang mula-mula itu. Allah mengembalikan, saudara, dari decreation menjadi recreation. Sesuatu hal yang indah yang Allah kerjakan itu. Dan itu menjadi satu gambar bagi setiap kita. Dan saya mengingatkan, ingat ada satu karya seni Jepang, ya, kalau nggak salah namanya Kintsugi, ya, Kintsugi, kalau nggak salah, saya agak lupa itu, ya. Satu karya bagaimana ketika ada pecahan gelas atau pecahan tembikar, gitu ya, yang berkeping-keping itu. Saudara, kalau kita punya gelas, punya tembikar atau punya mangkok, jatuh, pecah, apa yang kita lakukan? Sapu, buang, saudara, gitu ya. Tapi tidak demikian dengan orang-orang yang memiliki seni ini, saudara. Meskipun gelas atau mangkok itu pecah, saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka tata kembali, gitu ya. Dan kemudian apa yang kelihatan tidak berguna itu kemudian pada akhirnya menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Dan itulah gambaran recreation yang Allah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Dunia ini tampaknya sepertinya sudah begitu bejatnya, gitu ya. Begitu tidak berharganya di mata Allah, saudara. Sesuatu hal yang sudah rusak, bahkan hancur. Tetapi Allah dapat menata kembali menjadi satu hal yang indah dan satu hal yang berharga di sana. Saudara, penghukuman Allah itu menjadi satu hal yang sangat keras bagi manusia. Dan hukuman itu menjadi satu hal yang luar biasa bagi manusia, saudara.
Tetapi kita bisa melihat bahwa Allah tetap melihat bahwa apa yang dia ciptakan itu baik dan sungguh amat baik. Allah ingin memelihara, Allah ingin memulihkan ciptaannya itu. Bahkan kelak saudara, ketika dalam penghakiman akhir itu tiba, bukankah Allah itu juga adalah Allah yang berjanji. Meskipun dia adalah Allah yang penuh dengan murka kepada orang-orang yang berdosa, tetapi janji Allah mengingatkan bagi setiap kita bahwa kita tidak akan pernah lagi dihancurkan. Bumi tidak akan pernah lagi dihancurkan. Dan itu janji yang akan kita amini dalam kehidupan setiap kita. Bahwa nantinya bumi ini akan diperbaharui. Bumi di mana kita tinggal ini tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah. Tetapi bumi yang akan diperbarui inilah menjadi satu tempat di mana kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga itu, saudara. Maka pelangi yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah itu menjadi satu janji bagi setiap kita yang akan terus mengingatkan bagi setiap kita, saudara, akan Allah yang setia dalam memelihara ciptaannya. Saudara, bukankah kita bersyukur memiliki Allah yang demikian, saudara? Saudara, saya tidak akan pernah lupa dalam momen kehidupan saya, dan momen ini satu momen yang mengharukan saya sebenarnya, saudara, dan saya begitu dikuatkan. Ada satu foto yang saya ingin tampilkan bagi setiap kita, saudara. Ini adalah satu foto yang saya foto. Ada sebuah penampakan pelangi, kalau sudah bisa melihat sana, saudara, apakah kelihatan gitu ya? Ada satu penampakan pelangi. Saya foto dari sebuah jendela, satu tempat, yaitu di sebuah kantin di rumah sakit yang ada di Penang, di Malaysia, saudara. Saudara, sekitar awal tahun 2024 yang lalu, saudara, maka saya divonis oleh dokter, saya menderita kanker rektum. Stage 3 ya, stadium 3, saudara. Dan itu menjadi satu hal yang membuat saya begitu hancur hati, saudara. Sebenarnya saya berusaha ingin tegar ya, menerima kenyataan bahwa saya menderita kanker, stadium 3, sudah kena di getah bening, ya. Meskipun getah bening itu mungkin belum keluar ya dari kulit, saudara. Tetapi yang membuat hati saya hancur itu adalah ketika saya mendengar kabar itu dari dokter, di Bali, saudara, waktu ya saya mendengar kabar di Bali setelah biopsi, saudara. Saya pulang ke rumah, gitu ya. Kemudian istri saya menangis, saudara, gitu ya. Jadi dia menyambut saya langsung dengan menangis. Ya. Jadi itu yang membuat saya begitu terharu, itu yang membuat saya begitu hancur karena saya melihat, wah, gitu ya, malang sekali, gitu ya. Dia memiliki seorang suami yang sakit-sakitan seperti itu, saudara. Bahkan saya memikirkan bahwa anak saya masih berusia 1 tahun pada waktu itu, ya. Begitu malangnya ya, anak ini ya, dia bertumbuh dengan seorang papa yang sakit-sakitan, saudara. Itu membawa saya hancur ya, di hadapan Tuhan, saudara. Tetapi saya merasa bahwa saya harus melewati proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Itulah mengapa saya terus berjuang, dan Tuhan sendiri yang membawa saya kemudian bisa berobat kemudian di Penang, di Malaysia, saudara. Dan ketika saya menjalani setiap proses yang ada itu, ya, saya menjalani kemoterapi, ya, harusnya 8 kali, saya berhenti di 6 kali, ya, karena sudah nggak kuat kemoterapi, udah menyerang di syaraf tepi saya, saudara ya. Jadi ujung-ujung tangan sudah mulai sensitif, ya, kaki kesemutan terus, ya, udah nggak begitu kuat dan sebagainya. Jadi kemudian di stop oleh dokter ya. Saya bilang minta stop karena kalau diterusin dok, kemudian saya nggak bisa pegang lagi gelas gitu ya, bisa jatuh nanti ya karena udah kebas dan sebagainya, saudara. Dan itu menjadi hal yang benar-benar membuat saya terus bergumul gitu ya. 30 kali saudara saya radioterapi gitu ya. 30 kali radioterapi gitu ya. Bahkan ketika saya ada di Bali waktu itu ya, pas Musa Petrus juga pas datang ya berkunjung ya. Aduh, saya malu sekali saudara ya. Itu momen di mana saya mengalami sembelit lagi gitu ya, sembelit lagi, dan kemudian nggak bisa keluar, aduh gitu ya. Kemudian udah mau dikeluarin, nggak bisa gitu ya. Nunggunya bisa sampai 1 jam itu di kamar mandi nggak keluar dan kemudian keringat dingin, aduh udah mau pingsan dan sebagainya gitu ya. Dan itu menjadi momen titik yang rendah ya dalam kehidupan saya. Meskipun saya semangat sebenarnya gitu ya, tetap semangat gitu ya. Saya tetap jalani pelayanan yang ada gitu ya. Bahkan karena peristiwa itu saudara, ketua majelis sempat datang kepada saya dan kemudian berbicara, Musa apakah mungkin ya Musa cuti dulu deh gitu. Seperti katakan begitu ya. Dan sebenarnya perkataan itu juga membuat saya kemudian makin hancur gitu ya. Karena saya pikir, aduh kalau saya cuti nanti
saya makin stres ya. Saya nggak tahu ya, saya cuti mau kemana gitu ya. Mau pulang kemana, saya nggak ada kampung halaman, nggak ada rumah gitu kan. Suruh cuti kemana gitu ya. Saya juga jadi bingung dan kemudian setelah itu membuat saya juga makin banyak pikiran sebenarnya gitu ya. Dan dalam momen yang hancur itulah saudara, kemudian ketika saya berobat, ketika saya datang kembali ke Pineng gitu ya. Saya selalu datang sendirian saudara, saya tidak ditemani oleh siapapun gitu ya. Karena saya merasa bahwa saya perlu menghemat karena masih panjang perjalanan saya. Kalau saya membawa rekan yang membantu saya gitu kan, pasti pengeluaran akan cukup tinggi ya. Minimal dengan satu orang akan menambah 5 juta lagi saudara ya. Sayang sekali bagi saya gitu ya. Maka setiap saya berangkat ke Pineng saya selalu sendiri ya, tidak pernah ditemani oleh orang lain. Dan dalam momen itu juga ya di pagi hari gitu ya, biasa saya lakukan adalah ambil darah terlebih dahulu, cek laboratorium ya di pagi-pagi gitu ya, supaya apa? Supaya cek darah cepat keluar, cepat bisa ketemu dengan dokter. Ya, kalau cek darahnya terlambat, ketemu dokternya juga makin siang, saudara gitu ya. Jadi saya pagi-pagi datang, cek darah terlebih dulu, kemudian sambil menunggu dokter itulah kemudian saya sarapan di kantin, saudara. Saya mengambil tempat, satu tempat yang menghadap ke jendela, dan saya terkesima dengan satu pemandangan yang indah itu. Satu pelangi yang muncul, saudara. Pada waktu itu hujannya nggak deras, saudara ya, kayak hujan gerimis kalau nggak salah ya, nggak terlalu banyak hujannya, tetapi pelangi itu muncul. Dan pelangi itu menjadi satu hal yang mengingatkan saya akan kasih Tuhan di tengah-tengah hati saya yang hancur pada saat itu. Saya itu menjadi satu hal yang terus mengingatkan saya itu ya. Bagaimana Tuhan akan terus menopang saya, bagaimana Tuhan yang akan menolong saya, bagaimana Tuhan akan terus memelihara hidup saya. Dan itu menjadi satu hal yang sangat menguatkan saya menjalani setiap proses demi proses yang ada. Yang memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saya, saudara. So itu menjadi satu hal yang indah bagi setiap kita. Itulah mengapa ketika saya mendapatkan tema ini, saudara, saya kembali mengingatkan foto yang pernah saya foto itu ya, pelangi pernah saya foto itu. Saya nggak pernah men-sharekan ini kemana-mana, saudara gitu ya. Saya cuma foto ini, kemudian saya pernah memang share di IG story saya gitu ya. Pada saat itu saya katakan ini menjadi satu tanda janji Allah bagi saya. Saya katakan demikian ya dengan satu kalimat ya. Tetapi saya tidak pernah sharekan itu kepada jemaat yang lain gitu ya. Saya ceritakan kepada siapa, tidak pernah saudara. Tetapi ketika saya mendapatkan tema ini satu hal yang indah, ketika saya kemudian langsung saya ingat ya, itu janji Allah yang pernah diingatkan bagi saya. Itu janji Allah yang akan meneguhkan iman saya untuk terus menjalani setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Dan itu menjadi satu hal yang indah, saudara. Bagaimana Allah mengasihi saya dan Allah adalah Allah yang memelihara kehidupan saya. Saudara, meskipun sampai saat ini ketika saya menyampaikan khotbah ini, saudara, saya bukan penyintas kanker ya, saya belum dalam kategori penyintas kanker, saudara. Tetapi saya percaya bahwa setiap apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya ke depan ini adalah satu langkah iman saya. Untuk saya percaya inilah pemeliharaan Tuhan, inilah jalan Tuhan, inilah rencana Tuhan yang indah. Saya jalani dengan sungguh hati saya di hadapan Tuhan. Meskipun tidak mudah, saudara, tetapi saya rindu juga bagi setiap kita. Ketika kita mungkin juga mengalami kondisi yang sama. Ketika kita ada dalam kondisi sakit penyakit, ketika kita ada dalam penderitaan. Ketika kita mungkin dalam kehidupan kita itu, kita ada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Kondisi usaha yang makin sepi. Ya. Kondisi keluarga yang mungkin berantakan, saudara. Kondisi anak yang mengecewakan kita mungkin. Ataupun hal-hal lain yang membawa hancur hati setiap kita, saudara. Bahkan juga mungkin masa depan yang mungkin suram dalam kacamata kita. Saudara, hari ini bila kita terus diingatkan, pelangi itu adalah tanda janji Allah. Bagaimana Allah mengasihi kita. Pelangi itu adalah tanda janji Allah. Bagaimana dia Allah yang akan terus memelihara kehidupan setiap kita. Dan itulah menjadi satu janji yang yang amin dalam kehidupan setiap kita. Dia itu menjadi satu pengharapan bagi setiap kita. Dan kita percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kami renungkan pada pagi hari ini. Meskipun kau kecewa dalam kehidupan setiap kami, orang-orang yang seringkali mendurkai Tuhan, bahkan juga mengecewakan hatimu Tuhan.
Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu itu masih begitu besar atas hidup setiap kami. Pemeliharaan-Mu Tuhan nyata bagi hidup kami Tuhan. Ajarkan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ajarkan ketika kami melihat pelangi yang ada di awan itu. Kami terus ingatkan, itulah kasih Allah. Itulah pemeliharaan-Mu Tuhan buat hidup kami. Buat kami semakin hari semakin sungguh-sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Allah yang setia, Allah yang berjanji, dan tidak akan pernah melupakan akan janji-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kami renungkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati setiap